warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan sama-sama melaksanakan sholat tarawih, sholat isya dan tarawih. Dan insya Allah kita laksanakan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mudah-mudahan amal baik kita, langkah kita, langkah kaki kita dari rumah yang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan pada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini, mungkin dimulai dari awal Ramadan tadi, kita selalu hadir, dan insya Allah inilah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat saja, suatu ketika Abu Umamah diberikan semacam cerita oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada Abu Umamah, ketika itu aku hendak tidur. Ketika aku mau tidur, maka datanglah dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki datang menghampiri Nabi. Lalu Nabi, kedua tangan Nabi dipegang. Yang satu laki-laki memegang tangan kiri, yang satunya lagi memegang tangan kanan. Alhasil baginda Nabi diajak pergi. Rupa
Rupanya perginya Nabi ini diajak ke suatu gunung untuk naik ke gunung. Jadi kata Nabi, saya tidak kuasa menaiki gunung ini. Cobalah, nanti kami bantu, kata kedua orang. Alhasil setelah dibantu oleh kedua orang ini, lambat laun Nabi sudah berada di puncak. Dan ketika melihat ke bawah itu ada jurang. Di jurang itu terdengar sangat keras sekali oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada jeritan orang yang sangat keras, jeritan orang. Jadi baginda Nabi bertanya kepada dua orang itu, wahai saudaraku, siapa yang menjerit di bawah sana? Lalu diceritakan, ya Muhammad, orang yang menjerit di bawah sana adalah orang yang berada di neraka. Itu dari umatmu yang selalu membuat dosa. Setelah itu baginda Nabi diajak jalan-jalan menuruni lembah itu. Sampailah ke tempat orang yang disiksa tadi. Orang itu digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Apa yang menjadi tali gantungan? Yang menjadi tali gantungan itu adalah urat dari kaki orang tersebut. Bukan lagi tali, tapi urat yang menjadi talinya. Tidak berhenti sampai di situ. Orang yang disiksa itu mulutnya dibuka oleh malaikat selebar-lebarnya sampai bahasa Palembangnya terjerongak kali ya. Apa tuh? Terperongak. Kayak kita membelah duren. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Pendurin rumah berak kepala kambing. Sudah mulutnya dibuka lebar-lebar dengan paksa oleh malaikat, maka keluarlah darah, bukan setetes tapi deras darah itu keluar. Terus begitu sampai hari kiamat. Lalu ditanya oleh baginda Nabi, wahai kawanku, ini apa ini, pertanda apa ini? Lalu dijawab oleh kedua malaikat tersebut, ya Muhammad, ini adalah orang yang ketika hidup di dunia dia berpuasa Ramadan, tetapi dia batal. Bukan dia batal karena ada uzur, ada sakit ataupun yang lainnya sehingga menjadi asbab membatalkan puasa. Tetapi tidak, dia sengaja membatalkan itu karena dia mau makan, mau minum. Tidak sengaja, tidak ada asbab lain. Mungkin dari sananya mau main-main kali dengan Allah, Masya Allah. Nah ini siksaan bagi orang yang melalaikan perintah agama. Jelas dengan terang-terangan dia, istilah Palembangnya ngolakan Pak ya, ngolakan kau tuh. Nah ini siksaannya. Bagaimana kalau orang yang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tidak mau berpuasa, badannya sehat, banyak kita temukan Bapak Ibu. Coba jangan jauh-jauh di pasar Sekip baik. Kalau nak nyingok wong-wong seperti itu, badan sehat. Kapan ditanya, lur ngaku udah puasa? Ayah udah tahan aku ngojek seharian, bawa ini, untung nggak bawa bini. Badan sehat, cuma gawe ngojek. Tidak ngojek itu nak setiap hari diangkat penumpang, tidak nunggu dulu. Masya Allah, ini namanya mempermainkan agama, mempermainkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan
senang-senang, mereka yang petuntak pak tenteng di depan jalan di tempat keramaian, ngeplas ngerokok dak karuan, ketika di dalam bulan Ramadan ngampuk bahasa Palembang. Ai lawan ni anjaknya lah kuat tak berenang neraka. Kurang lebih mak itulah. Baru berputus tidak membatalkan puasa, itu baru mulutnya dibuka lebar, siksa aja sampai hari kiamat, apalagi tidak puasa dari awal sampai akhir. Masya Allah Bapak Ibu, coba bayangkan. Banyak pendapat, ada yang mengatakan kalau dia tidak puasa dari awal sampai akhir, padahal dia tidak mempunyai kekurangan, tidak uzur, sakit dan lain sebagainya, ya, bukan ibu-ibu yang menyusui, ya enggak, tidak puasa dari awal sampai akhir, maka ada yang mengatakan dosanya lebih besar dari seorang penzina, dosanya lebih besar dari seorang yang meminum khamar. Bahkan ada yang lebih pahit lagi ngomongnya, orang tersebut kafir. Tapi ada yang lebih lembut lagi, orang itu adalah kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau dia bersyukur berarti dia tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melawan berarti dia tidak bersyukur dan orang itu kufur. Itulah contoh. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung umur kita masih ada dan mungkin di sisa umur kita inilah kita tidak tahu Bapak Ibu kapan malaikat maut menjemput kita, tidak memandang banyak uban, giginya opong dan lain sebagainya, tidak. Rupanya yang masih muda juga rajin. Oleh karenanya jangan yang tua itu, yang tua dulu, yang banyak ibadah harusnya insaf. Tidak, rupanya yang muda juga mati. Ada di tempat saya itu, yang ditungguin orangnya sekarang, yang mati yang tungguin. Ini namanya ajar, kita tidak tahu. Oleh karenanya di sisa umur kita ini mari, dan mumpung kita baru beberapa hari di bulan Ramadan ini, mari kita berta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita di samping itu bertolong-menolong dalam hal kebaikan di bulan Ramadan ini. Yang banyak duitnya, banyaklah sholat. Jangan banyak-banyak ngumpulin mobil Bapak Ibu, mobil tidak dibawa mati. Kapan sudah itu mati, rumah kita 2 meter dan nyampe ya. Nah, kalau mobilnya ada 4, wakaf bersiko untuk itu yayasan atau biar nanti pahalanya berjalan terus. Kalau kita mati, harta benda kita siapa yang memegang? Anak kita, alhamdulillah. Tapi dia harus ingat sama kita. Bagaimana caranya? Doakan, sedekahkan. Ini sedekah untuk ibundaku yang telah meninggal. Insya Allah pahalanya mengalir terus. Begitu caranya. Jangan banyak-banyak ngumpulin duit baik, ngumpulin mobil, ya, rentang ke untuk. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai dengan lewat Ramadan lah, jangan sampai Ramadan saja Bapak Ibu ya. Sehatnya kalau bisa seterusnya, biar kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.